Kerajaan Arab Saudi secara resmi membuka pintu bagi jamaah asal Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Hal ini dipastikan setelah dikeluarkannya nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta 8 Oktober 2021. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia sudah dapat menunaikan ibadah umrah lagi di Tanah Suci, mengacu pada nota diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui duta besarnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, izin umrah yang diberikan menyusul laju penularan virus dari negeri tirai bambu tersebut di Indonesia mulai membaik. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi terkait atau perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia. Retno menyebutkan komite khusus di Kerajaan Arab Saudi saat ini sedang meminimalisir beberapa hambatan pembukaan kembali pelaksanaan umrah untuk jamaah dari Indonesia. Retno berkata, pembatasan teknis yang berkaitan dengan vaksin dan proses karantina saat ini masih dalam diskusi tahap akhir. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Dia melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi untuk membahas pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi negara-negara tertentu pada Agustus 2021 ini. Namun saat itu Indonesia belum diperbolehkan. Saudi memang sudah membuka pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah internasional pada 10 Agustus lalu setelah sempat menutup pembatasan akibat pandemi yang melanda sejumlah negara. Namun saat itu pemerintahan Raja Salman mewajibkan jemaah dari 9 negara termasuk Indonesia untuk transit dan menjalani karantina 14 hari di negeri ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Selain Indonesia, 8 negara lain yang masuk aturan tersebut terdiri dari India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon. Retno menuturkan, Saudi mengirimkan nota diplomatik kepada RI berisikan pernyataan bahwa Riyadh resmi membuka kembali umrah bagi jamaah Indonesia. Juru bicara Kemenlu RI Teguh Faizasyah menuturkan isu karantina dan protokol kesehatan lainnya juga masih dibahas kedua negara. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan termasuk otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan baru tersebut. Namun, Saudi mewajibkan pengunjung disuntik vaksin booster dari 4 jenis vaksin, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Sementara itu, Dubes Arab Saudi kembali menegaskan bahwa Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah. Menurutnya, pengaturan dilakukan semata-mata dalam rangka membatasi pandemi, apalagi hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik. Dirinya mengaku baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus pandemi di Indonesia sudah mulai membaik. Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi. Dubes Arab Saudi menambahkan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharram 1443 Hijriah untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1.000 hingga 1.500 orang. Dia mengatakan hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat demi mencegah penyebaran pandemi. Umrah secara harfiah diterjemahkan mengunjungi tempat berpenduduk.
Tetapi apa yang pada dasarnya dilakukan oleh umat Islam adalah mengunjungi Ka'bah suci dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih dekat dengan Allah dan memperbaharui iman mereka. Nah, lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umrah? Dilansir dari pusathajiumrah.com, harga paket biaya umrah di tahun 2021 berkisar antara 26 hingga 32 juta rupiah untuk 9 sampai 10 hari di sana. Bagaimana pendapat Anda tentang diperbolehkannya kembali Muslim Indonesia untuk melaksanakan umrah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.